Gadis itu telah kehilangan semua harta di meja judi. Tanpa uang untuk bertaruh, dia hanya bisa menerima syarat memalukan yang diajukan oleh pemilik kasino. Melepas satu pakaian setara dengan taruhan 10.000. Pakaian berserakan di kakiku. Itu adalah harga diri yang baru saja dia hilangkan. Masih mau melanjutkan? Percaya diri. Gadis itu sudah tidak memiliki taruhan apapun. Dia menggigil dan bersiap untuk melepas pakaian yang dikenakannya. Pakaian terakhir yang menutupi tubuhnya. Untuk mendapatkan kesempatan terakhir membalikkan keadaan. Pada saat memalukan ini, pintu besar didorong dengan kaki. Seorang pria berlari masuk. Dia adalah kakak gadis itu. Dia berlari ke depan adiknya. Dengan marah, dia memberi tamparan keras di wajahnya. Mencoba membangunkan jiwa yang telah ditelan oleh perjudian ini. Meminta adiknya segera mengenakan pakaian dengan baik. Namun, adiknya sudah mempertaruhkan segalanya. Dia menggenggam kartu di tangannya dengan erat. Dia yakin bahwa kartu ini adalah anugerah dari Tuhan. Ini adalah urutan yang pasti menang. Saya berjanji setelah taruhan ini, saya tidak akan berjudi lagi. Kakak sama sekali tidak menghiraukan penjelasannya. Dia merebut kartu itu. Dia sendiri duduk di meja judi. Dia ingin menggantikan adiknya. Untuk memenangkan kembali semua yang telah hilang. Namun kenyataannya sangat menakutkan. Dia meraba seluruh tubuhnya. Dia hanya berhasil mengumpulkan 2.000 yuan. Bahkan tidak mencapai ambang batas minimum 10.000 yuan untuk permainan ini. Tidak bisa mencapainya. Dia memutuskan untuk melihat kartu terlebih dahulu. Namun, pada saat dia melihat kartu, teman dekat adiknya, sudut bibirnya mengangkat senyuman yang sulit terdeteksi. Ternyata semua ini dari awal hingga akhir. Teman dekat sudah bersekongkol dengan pemilik kasino. Tujuan mereka adalah 300.000 yuan milik adiknya, yang digunakan untuk biaya operasi menyelamatkan nyawa. Kakak melihat kartu. Dengan alis berkerut, dia segera membuat sebuah keputusan yang membuat semua orang terkejut. Dia langsung melemparkan kartu itu. Dia juga mengumpat, mengeluh bahwa kartu ini sangat buruk. Kartu 7. Adiknya di samping terlihat bingung. Itu jelas-jelas adalah urutan 9, 10, dan J. Betapa bagusnya kartu itu. Dia mempertanyakan apakah kakaknya tahu cara bermain. Kakak dengan marah mendorong adiknya dan memarahinya. Dia berkata bahwa di kartu ini bahkan tidak ada A. Hanya ada satu J. Bagaimana bisa menang? Orang-orang di meja kartu tertawa mendengar kata-kata itu. Teman dekat bahkan lebih bangga. Membuka 3 kartu itu. Sebuah urutan yang jelas terlihat terletak di atas meja. Dia mengejek kakaknya. Hanya seorang yang tidak mengerti apa-apa. Kakak Chu, kartu yang kamu pegang adalah 90 stripe. Selain cerita dongeng dan macan tutul, kakak juga berpura-pura terlihat menyesal. Tiba-tiba dia memukul meja, mengatakan bahwa dia tidak melihat dengan jelas tadi, tapi tidak ada yang memperhatikan. Pada saat dia menundukkan kepalanya, sudut bibirnya menyunggingkan senyum dingin. Trik ini setengah babi memakan harimau. Sudah berhasil menipu semua orang. Putaran berikutnya, Sang Biao menggunakan penipuan dalam pertunjukan. Tekniknya dengan cepat mengganti menjadi kartu J. Kemudian sambil mengocok kartu, menggunakan teknik kartu di sela jari, mengubah satu kartu skop 8 dengan cepat, menjadi satu kartu keriting 5. Namun demikian, tidak bisa lolos dari mata tajam Xiao Huo. Namun Xiao Huo tidak langsung mengungkapnya. Sebaliknya, menggunakan taktik setengah babi memakan harimau untuk menghadapi Sang Biao ini, sehingga membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Jadi Xiao Huo terpaksa berpura-pura seperti seorang pemula yang bodoh, mengambil kartu yang baru saja disiapkan oleh Sang Biao untuk melanjutkan permainan mereka. Karena Xiao Huo tahu urutan nilai kartu ini sudah sepenuhnya disiapkan oleh Sang Biao. Kemudian, seperti yang diperkirakan, Xiao Huo di sini mendapatkan satu set kartu yang sengaja dibuat untuknya oleh Sang Biao. Satu set kartu urutan bunga anak-anak. Dalam hati, dia segera menarik kesimpulan ini. Menukar barang. Setelah mendapatkan kesimpulan ini, Xiao Huo segera memilih untuk fold dan tidak ikut. Karena dia menghitung bahwa di pihak Sang Biao pasti ada kartu besar yang menunggu untuk ditangkap. Sang Biao terkejut melihatnya. Karena sebelumnya jelas-jelas yang disiapkan untuk Xiao Huo adalah urutan bunga anak-anak. Bagaimana bisa dia fold dan tidak ikut? Kakak, kenapa baru melihat sekali dia sudah membeli satu set? Apakah kamu sudah buta babi? Menghadapi pertanyaan bodoh ini, Xiao Huo segera berbohong dan berkata, Sang Biao pasti tidak mencuci tangan setelah ke toilet. Kenapa dia memberikan yang sekecil ini padaku? Mendengar ini, Sang Biao hanya bisa menahan diri. Tidak ingin berbicara lebih banyak dengan Xiao Huo. Karena dari awal hingga sekarang, Sang Biao dan yang lainnya selalu mengira Xiao Huo tidak terlalu pandai bermain di bagian ini. Jadi Xiao Huo memilih untuk fold tadi. Itu juga sepenuhnya masuk akal. Lanjut ke putaran berikutnya. Sang Biao segera mengubah strateginya. Tidak melakukan kecurangan. Mengedarkan kartu sesuai urutan acak. Untuk menguji sedikit bagaimana Xiao Huo akan merespons selanjutnya. Namun, Xiao Huo tetap memikirkan. Dalam hati Sang Biao, dia dengan tegas memilih untuk fold. Tidak ikut. Tidak ikut. Tidak ikut. Melihat adegan ini seketika, membuat Sang Biao dan yang lainnya bingung. Setelah melihat Xiao Huo fold 4 atau 5 kali berturut-turut,
Sang Biao secara tidak sadar berpikir, apakah Xiao Huo ingin mendapatkan kartu besar seperti itu? Sehingga dia akan ikut. Kakak Chu, bermain seperti ini tidak ada artinya. Mengambil semua kartu saya juga tidak cukup. Mendengar ini, Xiao Huo hanya bisa terus berbohong dan berkata, apakah Sang Biao pergi ke tempat pelacuran semalam dan membagikan kartuku? Kenapa semuanya begitu buruk? Setelah mengatakannya, dia langsung meminta untuk mengocok kartu sendiri. Namun, Sang Biao menghentikannya dan berkata, sesuai aturan, pemenang menjadi bandar. Bandar membagikan kartu. Jika kamu ingin mengocok kartu, silakan. Kamu harus terus mengikuti. Jika kamu menang, baru kamu bisa mengocok kartu. Bermain kartu tidak perlu banyak aturan. Tidak boleh mengocok kartu. Menarik kartu sedikit tidak apa-apa, kan? Aku biarkan kamu menarik. Tanpa disadari, itu adalah kalimat dari Sang Biao. Aku biarkan kamu menarik. Xiao Huo kemudian, sambil memotong kartu, sudah melakukan trik dalam tumpukan kartu ini. Setelah pemotongan kartu selesai, Sang Biao kemudian mengikuti urutan permainan ini, mendistribusikan kartu bawah masing-masing pihak. Dan pada putaran ini, Xiao Huo telah melakukan kecurangan, dan memilih untuk membalikkan keadaan dan tidak membuang kartu. Untuk membalikkan keadaan dan menghabisi Sang Biao. Kemudian dia dengan percaya diri langsung menunjukkan 2 kartu dengan percaya diri berkata, 2 kartu. Saya kali ini bermain terbuka dengan kalian. Badai di tim statistik saya, pasti akan memberi kamu 1 kesempatan. Putaran ini, saya bilang baik, sepertiga. Melihat ini, Sang Biao dan yang lainnya langsung merasa sangat senang. Karena Sang Biao dan Xiao Huo, setelah banyak rintangan, mereka menunggu momen ini. Bro, kamu gila. Kenapa saya gila? Tidak melihat 2 kartu saya? Putaran ini, saya akan memenangkan kembali 300.000 yang kamu kalah. Saya duduk diam di samping. Baik, ada keberanian. Saya bertaruh 10.000. Saya akan membayar kamu 10.000. Saya bertaruh $5. Mendengar ini, Sang Biao dan yang lainnya langsung tertawa. Karena mereka tahu Xiao Huo sudah tidak memiliki cukup dana untuk melanjutkan. Siapa bilang saya tidak punya uang? Saya baru saja membawa 600.000 di ponsel saya. Hari ini kita bermain dengan seru. Pelayan, tukarkan semua 600.000 ini menjadi chip. Jangan bertaruh lagi. Mari kita pulang, ya. Kamu membawa begitu banyak uang. Jika ada masalah, bagaimana kita bisa melanjutkan nanti? Tutup mulutmu yang tidak bergigi itu. Aku sudah mengurangi 600.000 ini. Ikan besar ini sudah terjerat. Kakak Chu, kamu sudah mengurangi 2 panci berturut-turut. Kamu tidak akan mulai bertaruh, kan? Dengan 2 bahuku, aku bertaruh apa? Aku punya firasat. Kali ini aku pasti bisa bertaruh besar. Sekarang hanya kita berdua yang tersisa. Apakah kamu akan ikut atau tidak? Aku juga mundur. Nak, kamu tidak punya chip. Apakah kamu masih akan ikut? Ini adalah rumah dan mobilku. Semuanya bisa dijadikan jaminan. Pelayan. Rumah tidak bisa dijadikan jaminan. Rumah ini diwariskan oleh orang tua. Jika dijadikan jaminan, kita akan benar-benar tidak ada apa-apa lagi. Pergi sana. Taruhan pangeran kali ini tidak hanya bisa mendapatkan kembali uang paman, tapi juga bisa mendapatkan uang tambahan. Ganti chip. Setelah penilaian dan dikurangi biaya tabungan, bisa dijadikan jaminan 1 juta. 21 kotak di supermarket. Itu bisa menambah 20 poin ekstra. Perlu mendapatkan kembali 1.200.000. Ini adalah 1 juta. Sudah sepenuhnya dikurangi. Kakak, kenapa kamu tidak ikut? Uangnya sudah cukup. Ini adalah rumah yang aku beli seharga 1.600.000. Aku sudah menabung cukup lama. Pelayan. Tolong periksa untukku. Berapa banyak yang bisa dia jadikan jaminan? Aku juga akan berubah. Rumahku. Untungnya, aku tidak kehilangan rambutku tadi. Ternyata aku akan disedot habis. Ternyata